Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Dalam video tutorial kali ini, saya akan membahas cara menentukan kurva kalibrasi awal. Materi yang akan disampaikan diantaranya cara pemilihan rentang kerja awal, persiapan dan pengukuran larutan standar kalibrasi, uji regresi linear, uji regresi nonlinear, uji homogenitas varian, uji outlier, dan pengecekan batas bawah kurva. Jadi, pastikan video ini ditonton sampai tuntas. Dalam pemilihan rentang kerja awal, poin yang paling penting adalah tujuan dari analisa di masa depan. Dalam rentang mana kita mengharapkan konsentrasi sampel diukur? Diharapkan, konsentrasi sampel yang sering terukur terletak di tengah rentang kerja atau mid-range. Tentu ada batasan-batasan teknis. Untuk konsentrasi yang sangat rendah, harus dipastikan bahwa sinyal analit berbeda secara signifikan dengan sinyal blanko. Jika ingin menggunakan regresi linear, harus dipastikan bahwa varian cukup homogen pada seluruh rentang kerja. Langkah pertama di laboratorium adalah menyiapkan lautan standar kalibrasi. Bahan kimia yang digunakan untuk membuat lautan standar kalibrasi ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tingkat kemurnian yang cukup tinggi, biasanya menggunakan ACS grade, dan jangan pernah menggunakan yang teknis. Yang kedua, bebas matriks atau bebas senyawa yang mengganggu. Yang ketiga, kita harus memastikan homogenitas sampel. Yang keempat, representatif untuk real sampel, misalnya memiliki tingkat oksidasi yang sama. Yang kelima, cukup stabil untuk periode waktu di mana larutan standar ini akan digunakan. Terus yang terakhir, penyimpanan lautan standar harus diatur sedemikian rupa sehingga integritas sampel tidak terpengaruh baik dari tipe wadah maupun kondisi eksternal. Pembuatan sampel standar kalibrasi harus seakurat mungkin dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Gunakan timbangan analitik dan peralatan gelas tipe A. Hindari pengenceran yang berturut-turut. Sebagai contoh, dalam SNI cara uji TOC disebutkan dalam ruang lingkup bahwa batas konsentrasi pengukuran 1-100 ppm. Terdapat 3 skema yang akan dijelaskan. Pada skema pertama, teknisi lab A membuat lautan kerja dengan cara pengenceran berturut-turut. Setelah membuat lautan induk 1000 ppm, kemudian diencerkan untuk mendapatkan lautan baku 100 ppm. Setelah itu membuat lautan kerja 50 ppm, di mana ini hasil pengenceran lautan baku 100 ppm sebelumnya. Kemudian dari lautan kerja 50 ppm, diencerkan kembali agar mendapat lautan kerja 20 ppm dan ditambah blanko. Pada skema kedua, teknisi lab B membuat larutan induk 1000 ppm. Dari larutan induk 1000 ppm ini, kemudian diencerkan untuk membuat larutan baku 100 ppm. Setelah itu, membuat larutan kerja 0, 20, 50, 100 ppm dari larutan baku 100 ppm tadi, dengan memipet 0, 10, 25, dan 50 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili. Langkah ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam SNI cara uji TOC. Pada skema ketiga, teknisi lab C membuat larutan induk 1000 ppm. Kemudian, larutan kerja dibuat dengan cara mengencerkan langsung dari larutan induk 1000 ppm dengan memipet sesuai yang tertera di tabel dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Saya sendiri lebih prefer dengan skema ketiga. Untuk kadar larutan standar, gunakan minimal 3 konsentrasi standar yang berbeda untuk kurva linear dan setidaknya 5 konsentrasi standar untuk kurva non-linear, atau seperti yang ditentukan oleh metode. Kadar terendah sama dengan batas kuantifikasi atau LOQ hasil penetapan lab, dan kadar tertinggi sama atau lebih rendah dari batas linearitas alat.
Kenaikan kadar larutan standar berkisar 2-5 kali konsentrasi standar sebelumnya. Kalau di ISO 8466 disebutkan jaraknya harus sama. Banyak pertanyaan dari teman-teman analis, dari mana referensi terkait dengan standar ini? Ini dijelaskan dalam standar metode edisi ke-23 section 1020B dan ISO 84662. Jangan lupa, gunakan urutan standar kalibrasi sumber kedua atau second source untuk verifikasi kurva. Sebelum sampel standar kalibrasi diukur, lakukan uji kinerja alat atau instrumen performance check, dan lakukan troubleshooting apabila hasilnya tidak masuk ke berterimaan. Kemudian, optimalkan alat sesuai petunjuk penggunaan alat, lalu ukur respon alat untuk masing-masing larutan kerja, dan buat kurva kalibrasi untuk mendapatkan persamaan garis regresi. Pertama-tama, gunakan fungsi regresi linear, di mana kita akan mendapatkan nilai slope dan intercept. Slope atau kemiringan kurva merupakan ukuran sensitivitas dari suatu metode uji. Sementara intercept merupakan ordinat intersepsi dari garis lurus kurva kalibrasi pada sumbu Y. Ini merupakan hasil dari Blanco, maka seharusnya nilai intercept ini kurang dari nilai method detection limit atau MDL. Dari residu, yaitu jarak vertikal titik kalibrasi dengan garis regresi, maka standar deviasi residual dapat dihitung. Nilai standar deviasi residual ini merupakan indikator kualitas suatu fungsi kalibrasi. Koefisien correlation atau R tidak menunjukkan kualitas fungsi kalibrasi. Jika kita membagi standar deviasi residual dengan sensitivitas atau slope atau kemiringan kurva, maka akan mendapatkan standar deviasi proses dan koefisien variasi proses. Semua istilah ini dijelaskan dalam ISO 8466. Langkah selanjutnya adalah membuat grafik data kalibrasi. Gunakan Excel dalam hal ini. Berikut contoh hasil data pengukuran di mana terdapat data konsentrasi dan hasil respon alat. Kemudian kita buat grafik kurva kalibrasi. Nilai slope, intercept, dan koefisien determinasi atau R kuadrat dapat dimunculkan menggunakan add trend line. Ingat sekali lagi, yang muncul adalah koefisien determinasi atau R kuadrat. Untuk menghitung koefisien korelasi atau R, kita harus menghitung dengan rumus yang ada di slide ini. Biasanya, fungsi kalibrasi linear lebih disukai. Untuk memeriksa linearitas kurva, hal yang paling mudah adalah pemeriksaan secara visual, dengan memeriksa data kalibrasi bersama dengan garis regresi. Terkadang regresi non-linearitas sangat jelas, sehingga tidak diperlukan uji statistik, namun cek visual ini lebih bersifat subjektif, karena berbeda pengamatan akan memberikan kesimpulan yang berbeda pula. Ketika melakukan cek visual, jika kita mendapatkan hubungan antara sinyal dan konsentrasi tidak linear, kita dapat menerapkan fungsi kalibrasi nonlinear atau kuadratik. Untuk detail perhitungan yang sedikit lebih rumit, bisa dilihat di ISO 8466 bagian kedua. Rumus atau formula untuk standar deviasi residual sedikit berbeda. Ini mencerminkan derajat kebebasannya atau degrees of freedom kurang 1. Kemiringan fungsi kalibrasi dan juga sensitivitas tergantung pada konsentrasi. Sehingga biasanya sensitivitas di tengah rentang kerja atau midrange yang dilaporkan. Kita juga dapat menghitung standar deviasi proses dan koefisien variasi proses di tengah rentang kerja. Jika pemeriksaan visual tidak jelas, maka uji F atau Mandel test dapat diterapkan untuk uji linearitas. Hitung fungsi kalibrasi linear dan non-linear, dan standar deviasi residual masing-masing. Standar deviasi residual fungsi linear ditandai dengan SY1, sedangkan untuk non-linear ditandai dengan SY2. Kemudian, hitung difference of variance atau DS kuadrat seperti yang dijelaskan di slide. Jika uji F memberikan perbedaan yang signifikan antara standar deviasi residual,
Ini menunjukkan bahwa fungsi kalibrasi nonlinear atau kuadratik secara signifikan lebih baik. Jika tidak jauh lebih baik, maka kita harus menggunakan fungsi linear. Ketika hasil uji linearitas disimpulkan regresi linear, kita mengasumsikan bahwa variannya homogen pada seluruh rentang kerja. Terdapat uji statistik untuk memeriksa homogenitas varian. Ukur sampel standar tertinggi dan terendah masing-masing 10 kali dan hitung varian untuk kedua set data tadi. Kemudian, lakukan uji F untuk memastikan apakah kedua varian berbeda secara signifikan atau tidak. Jika ditemukan varian tidak homogen, kita dapat mempersempit rentang kerja atau menggunakan fungsi regresi terbobot atau weighted regression. Mengenai regresi terbobot, insya Allah dijelaskan dalam video tutorial yang lain. Data pencilan tidak boleh ada dalam kumpulan data kalibrasi. Kita dapat menguji ini dengan uji pencilan atau uji outlier secara statistik. Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan bahwa uji outlier ini dengan anggapan bahwa pendekatan yang dipilih untuk fungsi regresi sudah benar. Potensi pencilan dapat diidentifikasi dari grafik analisis residual. Pertama-tama, hitung standar deviasi residual awal atau SC1 dengan menggunakan semua hasil, lalu data yang diduga pencilan kita hilangkan sehingga kita mempunyai data deret kalibrasi baru. Misalnya, kita mempunyai data awal seperti yang ditampilkan di slide. Dengan menggunakan grafik residual analisis, kita bisa dengan gampang mengidentifikasi data yang diduga pencilan. Dalam hal ini yang paling lebar, yaitu data nomor 8. Hilangkan data nomor 8, jadi kita mempunyai data baru setelah data diduga pencilan dihilangkan. Kemudian, cek dengan uji F atau uji T. Dalam video tutorial kali ini, kita hanya akan menggunakan uji F. Dengan uji F, kita dapat mencari perbedaan yang signifikan dari dua set data standar deviasi residual seperti yang ditunjukkan dalam slide. Langkah terakhir, memeriksa batas bawah rentang kerja. Fungsi kalibrasi hanya dapat digunakan untuk analisa kuantitatif jika semua hasil analisa yang dihitung menggunakan persamaan fungsi kalibrasi berbeda secara signifikan dari nol. Seperti kita ketahui, dalam standar DIN 32645 dijelaskan terkait cara hitung limit deteksi dari kurva kalibrasi. Ini bisa digunakan untuk memastikan batas bawah rentang aman. Kalau dilihat di gambar, ada XDL dan XMDP. DL adalah singkatan dari detection limit dan MDP singkatan dari minimum detection value, di mana merupakan titik yang terletak pada garis bawah confidence interval 95% yang sejajar dengan YC, yaitu titik yang terletak pada garis atas confidence interval 95%. XMDP inilah nanti disebut XA, sedangkan X1 adalah deret terendah kurva kalibrasi. Jika XA lebih kecil dari X1, maka seluruh rentang yang dipilih secara statistik baik. Batas bawah atau X1 secara statistik berbeda dari 0. Jika XA lebih besar dari X1, maka X1 tidak berbeda secara signifikan dari 0. Dan oleh karena itu, kalibrasi baru harus dibuat atau persempit rentang kerja. Untuk menghitung XA atau XMDP bisa dilihat di slide ini. Berikut contoh untuk memastikan batas bawah aman. Terdapat hasil data kalibrasi. Kemudian ketika diplot, lihat garis bawah confidence interval yang sejajar dengan YC, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu garis pada sumbu X antara 0,10 dan 0,20. Ketika dihitung, XA atau XMDP nilainya 0,140.
sedangkan X1 adalah 0,05. Jadi sebaiknya persempit rentang kerja dengan membuat kalibrasi baru atau menghilangkan deret 0,05. Setelah melalui semua tahapan penentuan kurva kalibrasi awal, selanjutnya kita harus mendokumentasikan data yang didapatkan, diantaranya rentang kerja yang diuji, nilai koefisien korelasi atau R, nilai slope dan intercept, standar deviasi residual, dan XMDP untuk memastikan batas bawah rentang kerja aman. Pertanyaan lain yang sering muncul adalah, dari mana referensi keberterimaan kurva kalibrasi? Ini bisa dilihat di dokumen berikut. Biasanya, laboratorium hanya mewajibkan 2 kriteria saja. Yang pertama, koefisien korelasi atau R harus lebih besar atau sama dengan 0,995. Yang kedua, intercept harus lebih kecil dari MDL. Yang belum biasa dilakukan mengacu pada referensi EPA di atas adalah menghitung residual standard error atau RSE, di mana nilainya harus plus minus 30% dari nilai benar standar kalibrasi selain 0 atau blanko. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya pada kesempatan berikutnya.